Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudara GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan semua acara kita pada hari ini, kegiatan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kiranya firman yang akan kami dengarkan Tuhan boleh kami jadikan pelita dan terang bagi perjalanan kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, isi kitab Galatia secara umum mengingatkan agar orang Kristen hidup oleh iman, bukan oleh hukum Taurat. Buah kehidupannya, buah kerohaniannya timbul dari roh, bukan dari daging. Dengan kata lain, kemerdekaan itu ada di dalam Kristus Yesus. Khususnya kalau kita baca pasal 3-4 adalah berbicara tentang pengajaran arti Injil Kristus yang benar. Teks dan konteks kita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang istri Abraham, yakni Sarah dan Hagar sebagai pembantunya. Sarah dan Hagar mempunyai anak, Ishak dari Sarah dan Ismail hambanya dari Hagar. Surat Galatia ini mencatat dalam teks, dan sebelum teks kita ini sesuai ketentuan Allah bahwa yang satu berasal dari Gunung Sinai di tanah Arab dan melainkan dia adalah anak perhambaan, itulah Hagar. Tetapi Ishak dari Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah ibu kita Sarah. Karena ada tertulis dalam ayat 27 demikian firman Tuhan, karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ini kutipan dari Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu atau sebelum, dan kita lihat sebelumnya sudah dinubuatkan. Kita saudara-saudara sama seperti Israel adalah anak-anak janji. Hal ini sesuai dengan janji ribuan tahun sebelumnya, yakni dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tentang janji ini sampai beberapa kali disampaikan Allah kepada Abram sebelum hari kelahiran Ishak tiba. Artinya, Tuhan Allah konsisten dan konsekuen terhadap apa yang sudah Dia katakan dan janjikan. Sangat lain dengan kita manusia. Sekarang Dia berjanji, beberapa menit lagi Ia sudah tidak lagi dilakukan, langsung diingkari. Tuhan Allah
telah menjanjikan kepada semua umat yang percaya kepadanya akan janji penyertaan sampai akhir zaman. Yang terus dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah salah satu janji Allah. Mari kita pegang teguh janji Tuhan itu, dan jangan pernah takut menghadapi aneka ragam pergumulan hidup, karena Dia, Tuhan kita, pasti menyertai saudara dan saya sepanjang kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kiranya janji penyertaan ini Tuhan menguatkan kami untuk melangkah secara pasti dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. GKPS TV.